أيضا قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini, hari Jumat, hari yang dimuliakan di antara hari-hari yang lain, yang disebutkan baginda Nabi Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Maka setiap orang yang kemudian dia bersiap mandi sunnah, lalu melangkahkan kaki menuju ke masjid, meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Maka dengan kemudian kita berada di tempat ini, mudah-mudahan ini pula yang menjadi jalan. Allah tahu dan Allah paham, serta Allah menyaksikan kita betapa kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk kesyukuran kita kepadanya. Dengan mudah-mudahan, dengan bersyukur kepadanya, ini pun menjadi jalan Allah limpah curahkan kepada kita ridho, rahmat, pertolongan dan ampunan untuk kita beserta keluarga kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, semoga salawat serta salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dilanjutkan untuk para sahabat yang pilihan, keluarganya yang mulia dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin sidang Jumat, beberapa waktu ini khatib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sibuk sehingga mengharuskan harus berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Maka ketika hendak ke luar negeri, khatib pun mengharuskan untuk masuk ke dalam bandara. Karena salah satu syarat untuk kita naik pesawat adalah kita harus masuk ke bandara. Maka kemudian ketika masuk ke bandara, salah satu syarat utamanya adalah kita harus memiliki dokumen yang lengkap. Paspor, KTP, kemudian yang paling utama adalah tiket pesawat. Saat kemudian kita masuk, maka di gerbang utama, sebelum kita masuk ke dalam area bandara, di gerbang utama yang pertama akan kita temui adalah APSEC. APSEC ini adalah Aviation Security atau security-nya di bandara. Kita tidak semua orang boleh masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang tertentu yang dia hanya memiliki tiket saja. Yang mengantar cukup sampai di sana, tidak boleh masuk ke dalam. Ketika kita menunjukkan tiket itu ada, maka kemudian kita dipersilahkan masuk. Setelah masuk, ternyata barang kita harus ditanggalkan, dimasukkan ke dalam X-ray, dan kita pun harus masuk khusus koridor X-ray untuk manusia. Kita masuk ke sana, ada benda logam dan sebagainya, tidak boleh masuk, harus dilepas semua. Maka kemudian setelah tidak ada apa-apa, kita pun masuk ke dalam bandara. Dua pemeriksaan ini tidak cukup ternyata hadirin. Lalu kemudian masuk lagi, kita harus mengantri di meja registrasi untuk kita mendapatkan boarding pass. Apa yang dilakukan di sana? Kita datang, kita mengantri lama, cukup lama. Lalu kemudian setelah sampai, kita ditanya KTP, kita ditanya kode booking tiket. Setelah mendapatkan itu, lalu kemudian kita masuk ke ruang tunggu. Jauh perjalanannya. Lalu kemudian apakah sampai di
sana? Ternyata tidak. Ketika mau masuk ke ruang tunggu ternyata jauh lebih detail lagi. Kita harus menunjukkan KTP lagi, kita harus menunjukkan boarding pass lagi, dan ketika kita harus memisahkan, setelah dipisahkan barang besar, barang kecil tadi, yang barang kecil yang kita bawa ternyata dicek lagi masuk ke X-ray, kita pun masuk ke X-ray. Bahkan ini lebih ketat lagi. Semua benda-benda logam nggak boleh masuk, handphone nggak boleh masuk, semuanya harus dipisahkan. Ikat pinggang, uang receh, dompet, termasuk topi dan jaket semuanya harus dipisah. Lalu kemudian setelah dipisah, aman, tidak ada apa-apa, baru boleh kita masuk. Setelah itu baru yang terakhir adalah masuk ke dalam imigrasi. Di imigrasi, hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah tahu betapa rumitnya di sana. Kita sudah bertiga kali gerbang untuk ditanya, masuk ke berbagai halangan dan rintangan. Lalu kemudian di imigrasi pun ditanya mau kemana, padahal dia tahu di paspor itu sudah jelas tujuannya mau kemana. Tapi dia tanya lagi, mau kemana, tujuannya mau ngapain, berapa hari di sana, dan ada kegiatan apa di sana. Ditanya terus sambil akhirnya kemudian si petugas imigrasi ini pun ketika melihat kita berbicara, dia akan saksikan wajah kita dengan paspor yang ada di tangannya, lalu kemudian dilihat gerak tubuhnya, gesturnya, karena memang mereka dilatih untuk melihat ada kebohongan atau tidak. Lalu kemudian setelah itu dia dirasa yakin, lalu kemudian kita disuruh untuk menghadap ke kamera, lalu kemudian dipoto untuk diperiksa AI, Artificial Intelligence. Setelah cocok dengan dokumen yang kita miliki, baru kemudian kita dipersilahkan masuk, duduk di ruang tunggu menunggu pesawat siap. Lalu setelah siap pesawat, maka kita pun kembali dicek KTP dan dicek kembali tiket. Dalam perjalanan khatib kemudian memikirkan betapa rumitnya ini bandara, betapa menyebalkan ini bandara. Padahal kita sudah punya tiket, kita sudah membeli tiketnya dan hak kita untuk menikmati pesawat itu. Tapi kenapa kok harus rumit, berbagai, ada sekitar 5 pemeriksaan yang harus kita lewati. Dan itu pun hadirin ketika khatib masuk ke dalam pesawat, kemudian khatib mengatakan ini dokumennya yang lengkap. Ini dokumennya valid, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan. Ini valid sampai sedemikian rupa rumitnya. Lalu bagaimana kalau seandainya dokumennya tidak lengkap, contoh vaksinnya tidak lengkap, atau boleh jadi KTP-nya tidak cocok antara nama dia dengan di tiket, atau boleh jadi ketika di bandara, ketika ditanya saat di imigrasi, maka kemudian salah menjawabnya, ini juga akan menjadi perkara hadirin. Lalu kemudian khatib terenyuh hatinya, kemudian mengingat kembali di bandara saja sedemikian rupa, diperiksa sedemikian rupa, teliti sedemikian rupa, ditanya sedetail mungkin. Padahal kita sudah membeli tiket sebelumnya, lalu kemudian tiketnya sudah jelas karena boarding pass keluar, berarti tiketnya sudah benar-benar terbeli, terkonfirmasi. Tapi kenapa begitu sulit? Lalu kemudian hati memikirkan bagaimana perjalanan kita nanti di akhirat. Ketika kemudian hak nyawa kita meregang dengan badan kita, lalu kemudian kita masuk ke dalam alam barzah, dan di alam barzah inilah kemudian gerbang utama kita ditanyain, sudah lengkapkah dokumen kita, amal soleh kita, sudah lengkapkah apa yang memang sudah Allah wajibkan kepada kita, rukun Islamnya sudah lengkap tidak? Bagaimana dengan kemudian kita syahadatnya, apakah sudah lengkap syahadatnya? Bersungguh-sungguh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saat ketika kita sudah mengikrarkan syahadat, apakah sudah tergambar dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari bahwa benar adalah Tuhan adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sesembahan kita. Jangan-jangan kita hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mendahulukan urusan yang lain ketimbang urusan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam sholat pun kadang kita nggak ingat Allah. Kita barang yang hilang pun kadang kita ingat ketika sholat. Sesuatu yang lupa pun kadang kita ingat ketika sholat. Lalu bagaimana syahadat kita? Padahal kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, berarti kehidupan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ini adalah tiket yang paling utama yang nanti akan Allah pertanyakan. Lalu kemudian bagaimana sholat kita? Lalu bagaimana rukun Islam kita yang lain? Zakat kita, puasa kita, lalu kemudian haji kita. Bagi siapapun yang belum mampu, lalu kemudian apakah ada di dalam hati kerinduan? Lalu ada ikhtiar untuk kemudian kita menabung, meskipun 1.000, 2.000, 5.000 dan sebagainya. Karena salah satu yang khatib saksikan di hadapan mata ketika khatib menghantarkan jamaah haji, ternyata yang berangkat haji itu tidak hanya orang yang kaya. Karena kalau orang yang kaya, maka boleh jadi orang-orang yang kaya saja yang berangkat di sana. Tapi nyatanya banyak yang tidak memiliki rumah, tapi mereka bisa berangkat haji. Banyak yang menjadi gelandangan, bahkan mereka bisa haji. Ada yang menjual nasi kuning, tapi mereka bisa berangkat haji. Berarti mampu di sana bukan berarti mampu dari sisi materi, tapi mampu di sana aja mengajamkan dalam hati. Kemudian dia mencoba untuk terus berikhtiar semaksimal mungkin agar Allah memantaskan dia untuk dia menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiket, hadirin. Kalaulah seandainya di bandara kita tidak bisa masuk ke dalam bandara hanya karena kita tidak memiliki tiket, lalu bagaimana ketika kita nanti di akhirat nanti? Kalaulah seandainya syahadat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, lalu kemudian ibadah kita yang haji itu tidak kita perhatikan. Lalu kemudian setelah kemudian kita masuk ke bandara, kita ditanya beberapa hal yang lain, diantaranya adalah vaksin sudah booster atau belum. Lalu kemudian KTP-nya sudah tepat atau belum. Maka hadirin, tidak hanya sekedar rukun Islam, tapi rukun iman pun kita harus sempurnakan. Maka hadirin sedang Jumat yang berbahagia, khatib tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kalaulah seandainya hari ini kita tidak terlalu peka terhadap hal ini. Padahal mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan melewati fase di mana kemudian kita meregang nyawa. Lalu kita masuk ke dalam alam barzakh. Di alam barzakh akan dipertanyakan oleh munkar dan nakir tentang 6 perkara. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Apa kitab kita? Kemana kiblat kita? Siapa saudara kita? Lalu apa yang akan kita jawab? Kalau seandainya pertanyaan di munkar nakir itu bisa kita jawab dengan kita menghafal di dunia, mungkin orang-orang cerdas akan selamat di akhirat. Orang-orang yang kuat menjaga hafalannya akan mudah mungkin melewati pertanyaan munkar nakir. Tapi hadirin, sayangnya bukan dari menghafal kita bisa selamat dari pertanyaan munkar nakir, tapi dengan amal soleh kita yang kita lakukan dipertunjukkan sepanjang hidup kita. Dan Allah menjadi saksinya, malaikat mencatat kanan dan kiri. Setelah itu baru di gerbang utama, yaitu di alam barzakh. Lalu kita akan masuk lagi, setelah di alam barzakh kita akan masuk ke padang mahsyar. Kita akan masuk ke padang hisab. Gerbang hisab inilah yang paling mengerikan hadirin, di mana setiap kita akan diberikan buku-buku catatan amal. Berbahagialah catatan amalnya yang sebelah kanan, tapi merugilah dan celakalah dia kalau catatan hidupnya ada di sebelah kiri dia. Lalu kemudian dia akan mengantri bersama dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran serta triliunan orang yang dari zaman Nabi Adam sampai orang yang wafat di akhirat nanti, di hari akhir nanti. Maka dia kemudian dibangkitkan semuanya, lalu kemudian dia bersiap-siap masuk ke gerbang hisab, ngantri. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyakan
hidup kita untuk apa, masa muda kita seperti apa, harta kita dari mana, untuk apa dan akan dibelanjakan kemana. Masya Allah. Sehat kita dimanfaatkan untuk apa? Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka hadirin, setelah gerbang hisab selesai, maka kemudian kita pun mengantri lagi masuk ke gerbang mizan, ditimbang amal kita mana amal baik dan amal buruk. Maka berbahagialah kalau seandainya amal baiknya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak daripada amal buruk. Setelah di mizan, tidak cukup di sana, tapi kemudian kita akan digiring masuk ke dalam sirat. Ini adalah terakhir kita akan diperhatikan bagaimana kemudian amal soleh kita. Ada yang di sirat itu kemudian berjalan secara cepat seperti kilat. Ada yang pelan-pelan tapi kemudian selamat. Ada yang kemudian seperti kunang-kunang, kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala, kadang tidak. Ada yang baru selangkah, dua langkah kemudian dia turun ke bawah. Dan ternyata di atas, di bawah gerbang sirat, di bawah sirat itu adalah neraka jahanam. Bagi siapapun yang tidak selamat dari sirat itu, maka dia akan langsung masuk ke dalam jahanam. Suatu ketika Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah sedang terdiam, lalu kemudian mengatakan, astagfirullah. Terdengar suara dentuman yang keras sekali, lalu kemudian sahabat pun mendengarnya. Lalu bertanya, ya Rasulullah, dentuman apa itu? Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, itu adalah dentuman seorang ahli neraka yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dilemparkan 70 tahun yang lalu, baru sampai 70 tahun kemudian. Gak kebayang seperti apa dalamnya. Allah Akbar. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian setelah itu selamat kita di sirat, maka kemudian kita pun akan masuk ke dalam gerbang-gerbang surga yang Allah sudah siapkan sesuai dengan amal kita. Dan mudah-mudahan amal soleh kita Allah hantarkan menjadi amal soleh yang menghantarkan kita masuk ke dalam gerbangnya surga Firdaus. Karena ketika kita diperuntukkan masuk ke dalam gerbang surga Firdaus, maka insya Allah kita akan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita masuk ke bandara, kita akan dipersulit oleh banyak hal. Di antaranya persyaratan, aturan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita bisa selamat, kita bisa masuk ke dalam pesawat ketika semuanya sudah terverifikasi dengan baik, benar. Tapi tidak jarang saya menjadi saksi ketika ada beberapa jamaah umroh yang kemudian ketika mereka masuk awal mudah karena punya tiket, masuk selamat, tapi pas di imigrasi ternyata ada pemalsuan dokumen, maka dia pun tidak bisa masuk ke dalam ruang tunggu, apalagi masuk ke dalam pesawat. Lalu kemudian persiapan yang dia sudah lakukan selama di rumahnya, hotel dia sudah sewa, kemudian sebelum dia berangkat dia sudah walimatul safar, dia sudah undang keluarganya dan sebagainya. Lalu kemudian dia masuk berbahagia, dia sudah beli baju ini dan itu, persiapkan di dalam kopernya banyak, satu hal dengan yang lain. Tapi ketika di imigrasi dia harus kembali, meleleh air matanya, berpelukan dengan istrinya karena dua-duanya tidak bisa berangkat. Lalu kemudian mereka harus pulang kembali, diantar oleh security di bandara. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya.
dengan membawa nama kurang baik, dan dia menanggung malu yang boleh jadi malunya tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Hadirin, itu baru di bandara. Lalu bagaimana kalau seandainya amalan soleh kita yang kita anggap selama ini baik-baik saja, yang kita anggap sholat kita sudah cukup untuk kita lakukan, tidak mau kita lakukan lebih daripada apa yang memang kita inginkan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita untuk Allah. Lalu kemudian setelah kita masuk ke dalam alam barzah, lalu di alam hisab, setelah di alam hisab ternyata di yaumul mizan selamat, lalu kemudian di sirat selamat. Tapi apa yang terjadi ketika kita akan masuk ke dalam surga? Di gerbang surga ternyata ada yang memanggil-manggil kita, karena ada yang tidak ridho dengan kita. Di antaranya orang-orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita ambil haknya, atau boleh jadi anak yang tidak kita urus dengan baik, yang tidak kenalkan dengan Allah, dengan Tuhannya, yang kita tidak ajarkan kepada Rasulullah bagaimana dia harus berperilaku dan berakhlak mulia. Maka mereka akan memintai pertanggungjawaban dan mereka akan menyeret kita. Auzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin, mudah-mudahan hikmah sederhana ini menjadi jalan untuk kita termotivasi bahwa sholat saja tidak hanya cukup, tapi pastikan sholat kita benar atau tidak. Sifat sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Sholat kita sudah khusyuk atau tidak. Tempat sholat kita sudah benar atau tidak, yang disesuaikan dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Waktunya sudah tepat atau tidak. Kualitas sholatnya sudah khusyuk atau tidak. Yuk kita mulai perhatikan itu. Ketika kita bersedekah, apakah sedekah kita sudah ikhlas atau tidak? Sedekah kita sudah benar-benar yang terbaik atau tidak? Apakah sedekah kita kemudian kita hilangkan dalam pikiran kita, tidak diulang-ulang, bahkan tidak diungkit-ungkit lagi di depan orang yang sudah kita bantu atau tidak? Yuk, apapun amal soleh kita perhatikan baik-baik kualitasnya, perhatikan baik-baik niatnya, perhatikan baik-baik tempat dan waktunya. Kenapa? Karena hadirin sekalian yang berbahagia, intinya dari setiap perjalanan hidup kita, semuanya kita harus memperhatikan. Perbanyak bekal, kurangi beban. Perbanyak bekal amal soleh, kurangi beban kesalahan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap apa yang kemudian kita persiapkan, rukun Islam yang kita jalankan, rukun iman yang kemudian kita imani, lalu kemudian amal soleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan ini menghadirkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Hadirin, akhirnya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di haflah yang mubarakah ini Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang bisa mendapatkan kemudahan dalam hidup kita di dunia, mudah dalam hisab kita di alam barzah, mudah dalam hisab kita di yaumil mahsyar, dan kemudian kita mendapatkan amalan yang memberatkan timbangan ke amal soleh kita, dan kemudian diselamatkan kita dalam sirat, hingga akhirnya kemudian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bisa menikmati surganya yang nantinya penuh dengan kenikmatan, bertetangga dengan orang-orang soleh, dan kita bisa menatap Allah dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa ila al hisab wal afwa ila al hisab Allah wal afwa ila al hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah serta manfaat dan ibrah, dan kita dimampukan untuk bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.